Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semangat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ridwan. Oke, hari ini kita akan belajar lanjutan dari kemarin, yaitu bagian 3. Kita akan membuat tabel dan penomoran menggunakan numbering. Oke, untuk langkahnya seperti biasa kita buka dulu Microsoft Word-nya. Nah, untuk langkahnya seperti biasa kita atur dulu untuk layout ya. Untuk size-nya kita gunakan A4 karena ini biasanya digunakan untuk resmi seperti skripsi dan makalah, maka kita atur dulu. Untuk marginnya, untuk bagian atas kita gunakan 4 cm, bagian kiri 4 cm, bagian kanan 3, dan ini untuk bagian bawah 3, untuk bagian kanan 3 ya. Kita klik OK. Langkah seperti ini. Kemudian size-nya kita menggunakan A4. Nah, untuk langkahnya bagaimana? Nah, untuk langkahnya pertama kita akan membuat tabel dulu. Kita masukkan ke insert, dan sebelumnya kita buat judul dulu di sini. Kita buat, diketik di keyboardnya caps lock dulu, kita buat judul, membuat tabel dan penomoran seperti ini ya. Seperti biasa kita atur supaya ke tengah, kita klik bagian kiri, kita atur di home, masukkan. Ini untuk paragrafnya center ya. Nah, seperti ini. Di sini kita kasih enter dulu 2 kali. Nah, kita atur, klik untuk bagian align-nya di bagian kiri ya. Nah, selanjutnya di insert kita buat tabel. Kita klik tabel. Nah, di sini kita bisa memilih, ada barisnya arah ke sini, ini namanya baris, yang ke bawah ini namanya kolom ya. Kita memerlukan cukup 2 baris 2 kolom. Kita klik. Nah, jadi seperti ini. Nah, di bagian atas ini kita buat untuk program ya. Kita di sini bisa kita buat program. Nah, seperti itu. Di sini boleh kita buat judul baru lagi ya. Enter 1 kali. Oke, seperti ini. Di sini kita klik bagian tabel bagian kiri. Nah, sekarang kita akan membuat bullet ya. Bullet itu bisa kita pilih caranya bagaimana. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini biasanya ada pilihan-pilihan ya. Nah, untuk pengaturan ini banyak pilihannya, nanti sesuai keinginan kita. Caranya bagaimana ya? Kita boleh mencari di sini, klik. Nah, di sini ada simbol. Simbol ini banyak simbol yang bisa kita gunakan. Ya, yang bisa kita gunakan, boleh seperti ini, ya. Boleh juga kita cari di sini, banyak di sini model-model simbolnya yang bisa kita gunakan. Ya, nah seperti ini. Misalnya, ini ya, kita klik yang ini, misalnya. Nah, di sini ada gambar tangan misalnya ya. Nah, ini kita klik. Oke. Nah, jadi modelnya nanti capai gambar tangan seperti ini. Kita klik OK. Nah, sudah muncul. Untuk program intensif, misalnya program komputer ya. Nah, program komputer. Kita kasih enter dulu. Nah, kita kasih enter.
lagi, dia sudah otomatis ya. Di sini otomatis dia sudah. Nah, seperti ini ya. Kemudian bagian kanan boleh kita klik di sini. Kita selanjutnya misalnya program bahasa. Kita kasih enter. Nah, sekarang di sini boleh kita kasih penomoran. Tadi kan menggunakan bullet ya, jadi ini namanya bullet. Nah, sekarang kita penomoran bisa menggunakan yang ini, ada pilihan kita mau pakai yang mana. Sekarang pakai yang ini boleh. Nah, jadi seperti ini langsung. Nah, misalnya program bahasa, kita kasih enter, dia sudah otomatis turun, langsung penomoran otomatis. Enter lagi. Seperti ini ya. Nah, di sini karena ini judul, kita klik di sini dulu. Kita ketik di keyboardnya itu backspace untuk menghilangkan tanda bulatnya. Nah, seperti ini ya. Ini boleh sekali lagi. Nah, jadi untuk programnya sekarang kita atur. Di sini boleh kita klik di sini supaya ada spasi dengan ke bawah ya. Nah, jadi ini kita klik di sini ya. Boleh juga. Nah, seperti ini kita blok. Kita buat jadi cetak tebal, bold ya. Klik untuk judul, untuk ukuran bisa kita lebih besar dengan cara seperti ini. Nah, sama juga untuk bagian kanan, boleh juga kita blok seperti ini. Kita kasih besar, kita perbesar ya. Ini untuk programnya. Nah, untuk pengaturan ini supaya program intensif ini ke tengah ya, kita boleh klik di luar seperti ini. Klik di luar, kemudian kita geser ke sini ya. Nah, klik kanan di sini. Klik kanan. Nah, keluar kita kasih match cell ya. Nah, di sini kita klik, dia menjadi hilang garisnya. Sekarang kita supaya dia ke tengah, kita klik pilihan center ya. Nah, seperti ini. Ini untuk judulnya ya. Nah, kita boleh klik juga supaya jadi huruf besar, cetak tebal. Nah, seperti ini. Ini untuk membuat tabel angkanya. Selanjutnya kita akan membuat penomoran ya, penomoran di luar. Nah, misalnya materi yang akan dipelajari, misalnya komputer ya. Nah, materi komputer. Di sini tadi kita buat program baru saja juga, tambahan operator komputer ya. Kita kasih enter supaya ada jaraknya di situ. Kita ketik backspace, materi komputer, enter. Nah, sekarang kita membuat supaya ada penomoran, bisa seperti tadi. Di sini ada pilihan dulu. Misalnya kita pakai yang mana mau. Nah, pakai yang ini boleh, klik, ya otomatis ya. Nah, selanjutnya misalnya operator komputer. Kasih enter. Nah, untuk menghilangkan B-nya ini kita boleh backspace ya, angkanya sama. Nah, di dalam operator komputer kita ada beberapa yang perlu kita ketik nanti. Misalnya ya. Nah, jadi kita kasih lagi sama seperti ini juga. Ada pilihan, kita pakai pilihannya ya, pakai yang A kecil misalnya ya, A kecil. Nah, sekarang misalnya nanti kita akan menggunakan Microsoft Word. Nah, dalam Microsoft Word nanti kita ada anaknya lagi di bawah. Nah, kita backspace lagi. Nah, kita membuat pakai ini lagi ya. Nah, di sini pakai yang ini.
boleh ya. Nah, seperti ini kita buat lagi. Nanti kita akan membuat naskah ya, enter, kemudian tabel, lagi marmat ya. Nah, seperti itu. Nah, di dalam ini misalnya seperti ini ya. Kemudian kita enter sekali lagi. Nah, dia otomatis kembali ke awal ya. Nah, misalnya seperti ini. Selanjutnya, materi komputer itu bagian B. Jadi kita klik B huruf besar ya, B huruf besar, titik, spasi. Dia sudah otomatis menyambung bagian atas. Jadi urutannya A, B ya. Nah, operator komputer bisa juga, atau kita kembalikan dulu. Nah, di sini kita boleh B kecil, boleh titik ya. Dia mengikuti yang ini ya. Kemudian yang kedua, ini kan Microsoft Word, sekarang Microsoft Excel. Selanjutnya kita enter lagi, misalnya seperti itu. Nah, di dalam itu ada lagi namanya Microsoft ya. PowerPoint. Nah, jadi seperti ini caranya kita membuat untuk tabel dan penomoran menggunakan bullet dan numbering ya, seperti ini. Jadi kita memakai ada submenu di bagian home ini ya, di bagian paragraf ini bisa kita gunakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Sebelumnya seperti biasa kita save dulu ya, save. Kita klik save ya. Sekarang kita buat dokumen. Nah, kita pembelajarannya hari ini untuk program singkat, kita ganti namanya, membuat tabel ya, dan memberi. Oke, kita save. Sekarang kita, ini namanya sudah berganti ya di title barnya. Nah, sekarang kita close. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih.